Oke, kita lanjutkan pada penerapan 5 unsur di dalam kedokteran Cina. Kita masuk pada poin yang ketiga. 5 unsur di dalam diagnosis atau diagnosa. Jadi persesuaian 5 unsur itu bisa digunakan dalam diagnosa. Misalnya dengan persesuaian bunyi atau emosi, rasa, bau, dan juga warna. Fungsinya adalah untuk mengidentifikasi, kemudian mengelompokkan sindrom atau suatu jenis penyakit. Yang pertama adalah warna. Jadi warna wajah yang tidak normal itu menandakan suatu ketidakseimbangan sesuai dengan persesuaian suatu unsur. Nah, kalau warna wajah yang normal itu dengan warna merah muda, pancaran rona mukanya cerah, tidak terlalu gelap dan juga tidak terlalu pucat. Dan juga tidak menampilkan warna-warna lain yang patologis. Warna merah muda itu menunjukkan bahwa cukup darah yang ada di wajah dan juga cukup Qi. Warna hijau, ketika wajah itu cenderung berwarna kehijau-hijauan dengan unsur yang sesuai adalah unsur kayu. Itu menandakan kemacetan Qi liver. Jika warna wajah itu kemerahan, unsur api itu menunjukkan kelebihan api di jantung. Kemudian ketika warna wajah itu kuning pucat, itu menunjukkan ketidakseimbangan pada tanah, yaitu kekurangan Qi limpa. Kemudian ketika warna wajah itu putih, maka terjadi ketidakseimbangan pada unsur logam yang menyiratkan kekurangan Qi paru-paru. Ketika warna wajah itu cenderung ungu gelap atau menghitam, atau juga kadang-kadang keabu-abuan, itu menunjukkan kekurangan yin di ginjal. Perlu diingat bahwa kadang-kadang corak kulit juga dapat berinteraksi antara dua unsur. Tidak hanya menunjukkan suatu unsur saja, tapi ada interaksi antara dua unsur yang tercermin pada corak kulit wajah. Misalnya ketika corak kulit wajah itu putih pucat, tetapi ada sebagian yang memerah pada bagian tulang pipi. Pada bagian tulang pipi itu menunjukkan api ketika tulang pipi kemerahan. Sedang bertindak berlebihan kepada unsur logam yang tercermin pada warna wajah yang putih pucat. Jadi di seluruh wajah itu didominasi warna putih pucat, tetapi pada bagian tulang pipi itu kemerahan. Nah, itu menunjukkan bahwa unsur api itu sedang bertindak berlebihan kepada unsur logam. Kemudian corak kulit wajah yang kuning, tetapi di sekitar mulut itu menghijau. Corak wajah didominasi dengan warna kuning, kekuning-kuningan, tapi di sekitar mulut itu tampak warna kehijau-hijauan. Itu menunjukkan bahwa kayu yang disimbolkan dengan hijau di sekitar mulut itu sedang bertindak berlebihan kepada tanah yang disiratkan dengan warna kekuningan di seluruh wajah.
ini juga sebuah catatan bahwa warna wajah itu tidak selalu sesuai dengan manifestasi klinis karena bisa juga berkontradiksi. Ada suatu ketidakcocokan. Prinsipnya adalah warna wajah itu menunjukkan pusat ketidakseimbangan dan gejala-gejala yang lain itu menunjukkan suatu pola yang dihasilkan. Misalnya ketika ada gejala kurangnya tanah, misalnya kelelahan, tinja encer, tidak nafsu makan, ini adalah suatu gejala kurangnya tanah atau kurangnya chi limpa. Dan kemudian terdapat warna kehijauan di wajah. Hijau itu sesuai dengan kayu. Maka limpa yang lemah itu disebabkan karena liver yang bertindak berlebihan. Jadi liver bertindak berlebihan kepada limpa, kayu bertindak berlebihan kepada tanah. Jika ada gejala kayu seperti batu, kantung, empedu, tapi warna wajahnya kuning yang menyimbolkan tanah, maka artinya adalah tanah itu sedang merusak atau sedang menghina si kayu. Kemudian jika muncul gejala api, misalnya debaran jantung berdebar, kemudian rasa pahit di lidah, kemudian susah tidur atau insomnia, itu menunjukkan api jantung. Dan corak kulit yang gelap, agak menghitam, itu menunjukkan unsur air atau ginjal. Maka itu menunjukkan bahwa air itu sedang bertindak berlebihan kepada unsur kayu. Sebuah catatan lagi bahwa tidak boleh terburu-buru maupun ceroboh dan gegabah di dalam diagnosa corak kulit wajah di dalam menggunakan teori 5 unsur, karena perlu disesuaikan dengan metode diagnosa yang lainnya. Misalnya ketika corak kulit kuning itu menandakan masalah tanah pada teori 5 unsur. Tapi selain itu juga bisa menandakan suatu penyimpanan kelembaban di tubuh. Jadi kalau menurut teori 5 unsur, warna corak kulit wajah yang kuning itu menandakan masalah pada tanah. Tapi pada praktek klinisnya itu tidak hanya sebatas demikian. Warna corak kulit yang kuning itu juga bisa menandakan suatu kelembapan di tubuh. Selain itu, kalau corak kulit itu putih, menandakan masalah logam di dalam teori 5 unsur. Tapi pada praktek klinisnya, corak kulit yang putih itu juga bisa menandakan sindrom dingin. Tidak mutlak hanya masalah pada logam saja. Corak kulit kehijauan di dalam teori 5 unsur itu bisa menandakan masalah kayu. Tapi pada praktek klinis, corak kulit wajah yang kehijauan itu juga bisa menandakan penyumbatan pada pembuluh darah ataupun bisa menandakan sakit kronis, sakit yang sudah lama. Corak kulit merah itu menandakan masalah api di dalam teori 5 unsur. Tapi dalam praktek klinis juga menandakan panas di dalam suatu organ tertentu. Dalam diagnosis TCM tidak selalu bisa menghubungkan dua fenomena dengan basis satu dengan satu. Maksudnya tidak bisa dua fenomena itu menjadi satu yang berdiri sendiri, satu dengan satu.
dipisah menjadi satu dan satu, tetapi mengikuti pola keseluruhan atau holistik. Misalnya pada diagnosa wajah itu juga perlu dipertimbangkan gejala-gejala yang lainnya. Jadi tidak bisa hanya menggunakan diagnosa wajah, karena gejala-gejala lain itu juga mungkin muncul dan menggambarkan suatu keadaan patologis. Setelah menggunakan berbagai macam metode diagnosa, maka dari situ baru bisa diambil kesimpulan. Tidak hanya mengambil suatu teknik diagnosa yang sempit. Misalnya ketika wajah merah, tapi juga dengan rasa pahit di lidah, kemudian insomnia, kemudian jantung berdebar. Ketika empat gejala ini menjadi satu, itu menandakan masalah di jantung. Nah, kalau warna wajah yang merah, tapi dengan napas yang cepat, ingus itu berwarna kuning dan juga timbul batuk-batuk, maka itu menunjukkan masalah di paru-paru. Jadi tidak mutlak ketika ditemui warna wajah merah lalu langsung didiagnosa sebagai masalah di jantung, tidak bisa. Tapi harus disesuaikan dengan gejala lain. Nah, di sini nafas yang cepat, ingus yang kuning dan batuk itu menunjukkan masalah di organ paru-paru. Kemudian warna wajah yang merah disertai dengan lekas marah, rasa pahit di lidah, kemudian ada sakit kepala dan juga pening atau pusing. Ketika dijumpai suatu kumpulan gejala tersebut, itu merupakan masalah di liver, bukan di jantung. Kita lanjutkan pada bunyi-bunyian. Bunyi atau suara itu menandakan ketidakseimbangan. Misalnya kalau terjadi ketidakseimbangan pada unsur kayu, suara atau bunyi yang muncul itu adalah sebuah teriakan di dalam kemarahan. Jika terjadi masalah di api, di unsur api, itu akan memunculkan suatu bunyi atau suara tertawa yang berlebihan atau tanpa alasan yang tepat. Jika muncul masalah pada unsur tanah, itu suaranya adalah mendesak. Sedangkan pada unsur logam yang bermasalah akan timbul bunyi atau suara tangisan, menangis, yang menyimbolkan atau menyiratkan kekurangan chi paru. Selain itu, suara yang lemah, selain tangisan, suara yang lemah itu juga bisa menandakan kelemahan chi paru-paru. Sedangkan pada unsur air ketika dia tidak seimbang itu menimbulkan bunyi atau suara merintih dan suara yang parau. Bau-bauan yang tidak normal ketika keluar dari tubuh seseorang itu juga menandakan ketidakseimbangan. Misalnya pada unsur kayu itu menimbulkan bau tengik yang menyiratkan panas di liver. Kemudian pada unsur api itu tercium bau terbakar atau gosong yang menunjukkan api jantung. Pada unsur tanah itu baunya bau-bauan yang agak manis yang menunjukkan kekurangan limpa atau juga menunjukkan munculnya kelembaban di tubuh. Pada unsur logam ketika ia tidak seimbang itu akan memunculkan bau-bauan busuk, biasanya karena dahak yang ada di paru-paru. Pada unsur air itu juga menimbulkan bau busuk atau tengik yang menunjukkan penyimpanan uap panas di ginjal atau di kandung kemih. Ketidakkakuan atau ketidakmutlakan diagnosa dengan bau juga sangat bisa terjadi. Tidak
mutlak tetapi relatif dan disesuaikan dengan diagnosa-diagnosa yang lainnya juga. Karena bau busuk itu atau bau tengik itu juga bisa menunjukkan panas. Dan bau amis itu juga bisa menandakan dingin lembab. Jadi tidak mutlak seperti yang tadi kita amati. Gejala dari bau tersebut tidak hanya mutlak suatu unsur dengan suatu pertanda diagnosa, tetapi juga bisa saja di luar dari persesuaian yang tadi. Kemudian pada emosi, unsur kayu, emosinya adalah meledak atau memendam amarah. Jadi kalau amarah itu tidak diledakkan, itu juga bisa dipendam. Nah, itu menyiratkan naiknya yang dari organ liver. Pada unsur api akan muncul gembira yang berlebihan. Itu menyimbolkan api jantung berkobar. Unsur tanah itu emosinya merenung atau berpikir secara berlebihan, yang menunjukkan kekurangan dari organ limpa. Pada logam, emosinya adalah kemurungan atau kesedihan, yang menunjukkan kekurangan qi dari paru-paru. Sedangkan pada air, itu emosinya adalah ketakutan atau kecemasan, yang menyiratkan pada kekurangan ginjal. Masuk pada rasa-rasa. Rasa yang dirasakan oleh lidah dapat menandakan ketidakseimbangan. Misalnya lidah kita cenderung merasakan rasa asam. Itu menunjukkan ketidakseimbangan liver atau kayu. Pada unsur api akan muncul rasa pahit. Itu menunjukkan adanya api jantung. Pada unsur tanah akan timbul rasa manis yang menunjukkan kekurangan pada organ limpa. Kemudian pada logam akan timbul rasa yang pedas. Itu yang menunjukkan ketidakseimbangan pada organ paru-paru. Sedangkan pada unsur air akan muncul rasa asin, yang rasa asin itu menunjukkan kekurangan pada organ ginjal. Lagi-lagi persesuaian tersebut juga tidak mutlak, relatif. Karena rasa asam juga lebih sering hadir dalam ketidakseimbangan lambung. Kalau tadi kan kita lihat persesuaiannya dengan organ liver, tapi nyatanya pada praktek klinis itu lebih sering hadir dalam ketidakseimbangan organ lambung. Rasa pahit itu sering hadir pada api liver, bukan hanya pada masalah jantung atau masalah unsur api. Rasa manis menandakan penyimpanan kelembaban, bukan hanya masalah pada unsur tanah. Kemudian rasa hambar itu menandakan kekurangan limpa. Kita masuk pada jaringan-jaringan dan persesuaiannya dengan teori 5 unsur. Kayu, jika urat daging itu ketat maupun kaku, itu menunjukkan ketidakseimbangan liver ataupun kandung empedu. Jika urat-urat daging itu ketat maupun kaku, maka itu menunjukkan permasalahan pada unsur kayu. Masalah dengan pembuluh darah itu sesuai dengan unsur api yang menunjukkan ketidakseimbangan organ jantung. Kemudian pada unsur tanah itu bisa terjadi kelemahan atau atrofi dari otot yang menunjukkan kekurangan organ limpa. Pada logam itu bisa terjadi keringat spontan.
Keringat spontan itu bisa terjadi karena pori-porinya terbuka disebabkan oleh ci pertahanan dari paru-paru itu tidak mampu mengontrol kulit pori-pori kulit sehingga keringat keluar tanpa bisa dikendalikan oleh ci pertahanan paru-paru. Nah, itu menunjukkan kelemahan organ paru-paru. Pada unsur air itu akan ditemukan masalah tulang. Contohnya seperti osteoporosis, pengeroposan tulang yang itu menunjukkan kemunduran esensi atau zinc di organ ginjal. Kita masuk pada organ indera. Ketika pandangan kabur, itu menunjukkan kekurangan pada organ liver, pada organ hati. Kemudian ketika muncul masalah lidah, di lidah menimbulkan suatu masalah, contohnya seperti sariawan, itu menunjukkan masalah di organ jantung. Ketika ada masalah di bibir, itu menunjukkan kekurangan pada organ limpa, atau bisa juga karena panas di lambung. Sedangkan ketika hidung itu kering atau sering bersin-bersin, itu menunjukkan kekeringan atau kekurangan yin dari paru-paru. Ketika pendengaran mengalami sebuah gangguan, itu juga menyiratkan kekurangan pada organ ginjal. Contohnya ketika telinga itu berdenging secara kronis, secara berkepanjangan. Sering terjadi telinga berdenging, tidak hilang-hilang. Itu juga menunjukkan suatu kekurangan pada organ ginjal. Persesuaian antara iklim dan juga organ-organ tubuh atau unsur tertentu. Kepekaan kepada suatu kondisi iklim itu mencerminkan suatu ketidakseimbangan pada unsur tertentu. Artinya ketika lebih peka, lebih sensitif pada satu kondisi iklim tertentu, itu menunjukkan bahwa ada sebuah ketidakseimbangan di unsur yang sesuai dengan iklim tersebut. Misalnya ketika kita terkena paparan angin, mudah terserang angin, ketika terpapar angin kemudian kita jatuh sakit, itu menunjukkan bahwa terjadi ketidakseimbangan pada unsur kayu. Ketika merasa lebih buruk ketika pada cuaca atau iklim yang panas, itu menunjukkan masalah atau ketidakseimbangan pada unsur api. Ketika di lingkungan yang lembab atau basah, menjadikan kita merasa lebih buruk dari segi kesehatan, itu juga bisa menyiratkan gangguan pada organ atau ketidakseimbangan pada organ limpa. Kekeringan. Iklim kering itu melukai paru-paru atau unsur logam. Dan dingin, iklim atau cuaca yang dingin itu bisa memperlemah ginjal. Utamanya adalah api ginjal, api Mingmen. Oke, masuk kepada poin yang keempat. Masih dengan 5 unsur, tetapi dilihat dari sisi pengobatan. Ada 2 cara utama pengobatan menggunakan teori 5 unsur. Yang pertama adalah pengobatan menggunakan atau menurut berbagai rangkaian yang telah kita pelajari bersama. Yang kedua adalah pengobatan menurut 5 titik pengangkutan. Ada suatu 5 titik khusus yang sesuai dengan unsur-unsur pada 5 unsur, yang mana itu secara spesifik bisa digunakan untuk pengobatan.
Yang pertama adalah pengobatan menurut aneka rangkaian. Tetapi pada penggunaannya, jika kita mau menggunakan metode pengobatan menurut rangkaian-rangkaian tertentu, harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah suatu unsur itu dipengaruhi atau mempengaruhi unsur lain atau tidak. Contohnya jika ada kekurangan darah liver, unsur kayu, maka harus diperiksa juga apakah unsur ibu, yaitu unsur air, dia tidak menyuburkan atau memberi makan anaknya, sehingga darah di liver itu jadi kekurangan. Jadi harus diperiksa dulu apakah suatu organ, kalau di sini contohnya adalah liver, itu dia menjadi kekurangan disebabkan karena si ibu, yaitu unsur air, itu tidak memberi makan kepada si liver itu. Di sisi lain harus juga diperiksa apakah kayu mengalami kekurangan karena logam bertindak berlebihan kepadanya. Nah, kemudian juga harus diperiksa apakah kayu itu kekurangan disebabkan karena unsur logam yang bertindak berlebihan kepada kayu, atau karena api mengambil terlalu banyak dari kayu. Contoh lainnya, ketika api itu merampok atau mengambil terlalu banyak dari si ibu, yaitu kayu, atau karena kayu dihina tanah. Ketika kayu dihina tanah itu juga dapat menimbulkan atau menyebabkan suatu ketidakseimbangan. Jadi kembali kepada yang telah kita pelajari, empat hubungan saling berpengaruh antara ibu dan si anak itu. Dan juga dipertimbangkan apakah kekurangan liver itu mempengaruhi unsur anak, yaitu unsur jantung. Harus dipertimbangkan juga apakah ketika liver kekurangan dia juga menyebabkan unsur anak, yaitu jantung, ikut-ikutan kekurangan. Nah, ini contoh ilustrasinya liver. Organ yang kita fokuskan adalah organ liver. Bisa jadi jantung itu mengambil terlalu banyak dari liver, sehingga liver juga mengalami kekurangan. Atau liver juga bisa atau juga limpa bisa menghina liver. Jadikan si liver itu kekurangan karena dihina oleh limpa. Bisa juga karena paru-paru itu bertindak berlebihan kepada liver sehingga memperlemah atau membuat kekurangan si liver. Bisa juga karena ginjal gagal menyuburkan liver. Ginjal tidak memberikan nafkah kepada liver, tidak menutrisi liver. Di sisi lain juga harus diperiksa apakah kelebihan kayu yang kelebihan, misalnya G liver yang macet, itu apakah dia juga mempengaruhi unsur yang lainnya. Misalnya ketika liver itu kelebihan, ketika kelebihan itu juga bisa bertindak berlebihan kepada unsur tanah. Liver kelebihan, maka dia bertindak berlebihan kepada unsur tanah. Atau kata lainnya adalah kayu menyerbu tanah. Jika kayu kelebihan, ia bisa mengambil terlalu banyak dari ibu. Nah, ketika kayu itu berlebihan, dia itu bisa mengambil terlalu banyak atau merampok dari unsur ibu, yaitu air ginjal. Jika kayu berlebihan, logam
gagal mengendalikannya. Karena kayu terlalu kuat, maka logam gagal mengendalikannya. Si ibu itu gagal mengendalikannya, mengendalikan si anak. Jadi liver itu menghina logam. Nah, kelebihan liver yang berlebih, baik contohnya si liver yang macet ataupun si liver yang naik tanpa kendali, itu dia bisa menyerang atau bertindak berlebihan kepada limpa pada tanah. Bisa juga kelebihan liver itu karena paru-paru gagal mengendalikan liver. Bisa juga karena liver itu mengambil atau merampok dari si ibu ginjal, sehingga si ibu atau ginjal itu menjadi kekurangan. Intinya adalah apakah si anak yang berpenyakit atau berlebihan ini mempengaruhi unsur-unsur ibu dan unsur yang lainnya. Nah, ini contoh pengobatan dari liver, dari masalah-masalah pada organ liver. Jika liver itu kurang karena tidak diberi makan ibu, yang harus dilakukan adalah menyelaraskan ginjal dan liver, misalnya dengan akupuntur maupun dengan herba. Jika liver kurang disebabkan karena logam itu bertindak berlebihan kepada liver, maka harus menenangkan paru-paru, menenangkan unsur logam, supaya dia tidak bertindak berlebihan. Jika liver itu kurang karena anaknya jantung mengambil atau merampok, maka harus menenangkan si jantung. Jika liver kurang karena dihina oleh limpa, yang harus ditenangkan adalah organ limpa. Jika liver kurang, kemudian dia mempengaruhi anaknya, yaitu jantung, maka harus ditambah persediaan energi jantung dan juga ditambah persediaan energi liver, karena kedua-duanya sama-sama lemah atau kekurangan. Kemudian jika liver itu kelebihan disebabkan karena logam gagal mengendalikan liver, itu maka ditambah persediaan energi paru dan harus menenangkan liver. Jadi parunya dikuatkan, livernya ditenangkan. Jika liver kelebihan kemudian bertindak berlebihan kepada tanah, yang harus dilakukan adalah menambah persediaan energi limpa tanah dan harus menenangkan unsur kayu liver. Jika livernya kelebihan, kemudian dia itu merampok dari si ibu atau ginjal, maka harus ditambah persediaan energi ibu yaitu ginjal dan harus menenangkan liver yang berlebihan. Kemudian sekilas mengenai pengobatan menurut 5 titik pengangkut. Hanya sekilas karena 5 titik pengangkut ini akan ada bab tersendiri karena begitu luas dalam praktek maupun dalam teorinya. Intinya adalah jika suatu unsur atau suatu organ itu kekurangan, maka ditambah energi si ibu. Ketika si ibu ditambah energinya, dia akan memberikan energi pada si anak sehingga si anak tidak lagi kekurangan. Dengan kata lain, ditonifikasi, ditambah persediaan energinya. Jika suatu unsur itu berlebihan atau kelebihan, maka si anak harus ditenangkan. Si anak harus ditenangkan atau disedasi atau direduksi agar suatu unsur itu menjadi tenang dan tidak berlebihan.
kelebihannya dikurangi. Contoh pada prakteknya, jika ada kekurangan pada saluran atau meridian liver, maka yang harus dipilih adalah titik di saluran liver juga, tetapi yang berunsur ibu, yaitu air. Karena air adalah ibu dari kayu atau liver. Yang sesuai dengan prioritas tersebut adalah liver 8 sebagai unsur ibu. Maka harus ditambah persediaan energi pada liver 8. Bisa juga digunakan dengan cara lain titik 5 pengangkut yang tadi itu untuk melenyapkan faktor penyakit. Misalnya ketika terjadi suatu patogen atau suatu faktor penyebab penyakit di dalam tubuh kita, itu bisa menggunakan titik 5 pengangkut yang sesuai dengan suatu unsur dan juga suatu iklim. Contohnya ketika kita menggunakan titik kayu, itu bisa untuk mengusir angin. Jika kita menggunakan titik api, itu bisa membuang panas. Jika kita menggunakan titik tanah, itu bisa mengusir atau menghilangkan kelembaban. Dan kemudian ketika kita menggunakan titik logam, itu bisa mengobati kekeringan. Dan ketika kita menggunakan titik air, itu bisa menghilangkan patogen atau melenyapkan patogen dingin. Jadi setiap titik pada titik 5 pengangkut itu sesuai dengan masing-masing unsur, sesuai dengan kayu, api, tanah, logam, dan air, dan juga sesuai dengan faktor penyebab penyakit. Jika titik itu digunakan untuk pengobatan, maka dapat melenyapkan faktor penyebab penyakit yang sesuai dengan unsur-unsur tersebut. Kemudian yang terakhir kita masuk pada 5 unsur dalam terapi diet atau pola makan dan penggunaan herbal atau jamu. Jadi tiap makanan atau tumbuhan obat itu memiliki rasa tertentu yang dikaitkan dengan 5 unsur. Suatu rasa sesuai dengan suatu unsur. Dan tiap rasa itu juga memiliki efek tertentu jika dikonsumsi pada tubuh akan berefek. Misalnya ketika rasa asam dikonsumsi, maka dia itu bisa menghasilkan zalir atau cairan tubuh dan yin, bisa menyusutkan, kemudian bisa mengendalikan keringat dan juga diare. Jika rasa pahit itu dikonsumsi, dia bisa membersihkan panas lembab, faktor penyebab penyakit jenis atau tipe panas lembab. Dia juga bisa menaklukkan qi yang memberontak. Contoh qi yang memberontak itu adalah ketika qi perut atau qi lambung itu naik ke atas, yang harusnya turun ke bawah justru naik ke atas, menyebabkan mual muntah. Nah, itu bisa diberikan herba atau makanan tertentu yang memiliki rasa pahit untuk menaklukkan qi yang memberontak. Rasa manis itu menambah persediaan energi, misalnya pada kurma. Itu bisa digunakan untuk menambah persediaan qi atau energi. Kemudian bisa menyeimbangkan. Kemudian melunakkan dan menghentikan rasa sakit atau nyeri. Jika rasa pedas yang dikonsumsi itu dia sifatnya memencarkan atau menyebarkan dan juga mengusir faktor penyebab penyakit. Contohnya adalah jahe yang digunakan untuk mengusir faktor penyebab penyakit berunsur yin, yaitu dingin.
minum jahe untuk mengusir patogen dingin. Rasa asin dengan sifat yang mengalir ke bawah itu dia juga bisa melembutkan kekerasan. Misalnya melembutkan kekerasan adalah ketika terjadi gumpalan. Gumpalan-gumpalan atau benjolan di tubuh itu bisa diurai dengan atau dilembutkan dengan rasa asin. Juga bisa mengobati sembelit. Maka ada garam-garam tertentu, misalnya garam Himalaya itu untuk pengobatan sembelit dan juga ketika terjadi pembengkakan. Tapi tiap-tiap rasa itu juga memiliki efek samping, efek buruk jika dikonsumsi secara berlebihan. Misalnya rasa asam itu dia itu perginya ke saraf-saraf dan ketika berlebihan juga bisa merusak liver. Rasa pahit pergi ke tulang-tulang dan bisa menyebabkan kerusakan tulang jika dikonsumsi secara berlebihan. Rasa manis itu pergi ke otot dan bisa menyebabkan kerusakan otot. Pedas yang memancarkan Qi itu harus dihindari ketika kekurangan Qi. Jadi ketika kita kekurangan Qi, tidak boleh konsumsi sesuatu yang rasanya pedas. Rasa asin itu sifatnya mengeringkan darah dan harus dihindari ketika kekurangan darah. Jadi ketika kekurangan darah itu tidak boleh mengkonsumsi garam yang memiliki rasa asin dan makanan ataupun herbal lain yang memiliki rasa asin karena sifatnya mengeringkan darah dan bisa memperparah ketika terjadi kekurangan darah. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya.